Bab ke-90. Hari-hari berjalan begitu cepat. Rutinitas sekolah tetap sama, diisi dengan tugas, pelajaran, dan keseruan bareng teman-teman. Band Ionix juga masih rutin latihan 2 kali seminggu, setiap Kamis dan Sabtu sepulang sekolah karena perlombaan di Amerika semakin dekat. Dan tak terasa sekarang hari Jumat tiba, dan di antara semua orang, di hari Jumat ini ada satu orang yang paling heboh, yaitu Clara. Sejak pulang sekolah tadi, dia tidak berhenti mengoceh soal pakaian yang mau dia pakai besok, gara-gara Kafka mengajak dia ke Bandung buat ketemu orang tuanya. Dan sebenarnya hari ini Dava mau mengajak Galena ke kantor ayahnya, tapi pas Galena malah minta izin buat nemenin Clara ke mall, Dava pun langsung mengizinkannya saja. Lagian, dia juga ada urusan sendiri, jadi biarilah aja istrinya menemani Clara belanja. Sekarang Galena dan Clara ada di salah satu butik di mall. Clara sudah seperti orang lagi ikut lomba panik nasional. Nah, menurut lo yang ini oke nggak? Tapi kayaknya kependekan deh dan terlalu kasual. Atau ini aja ya? Tapi takutnya malah kelihatan kayak tante-tante. Clara ngomel sambil mengangkat 2 dress di depan Galena. Galena, yang sudah hafal banget dengan drama Clara, cuma bisa menghela nafas sabar. Lo tuh mau ketemu calon mertua, bukan mau fashion show. Yang penting sopan, anak dilihat, udah beres. Ya elah, nah, first impression itu penting. Gimana kalau gue salah kostum? Bisa-bisa mereka langsung ilfil sama gue. Clara panik. Galena ngelipet tangan di dada sambil melirik sahabatnya. Ampun deh Cla, lo tuh heboh banget kayak mau kawin besok, Tut. Lo tuh harus sopan, santun, lemah lembut, dan... Dia menatap Clara tajam. Yang paling penting, jangan pick me. Clara mendelikan matanya sedikit ngelag. Hah? Maksud lo apaan jangan pick me? Gue nggak pick me. Galena mengangkat alisnya. Siapa juga yang bilang lo pick me? Lo itu panik berlebihan sampai pengen kelihatan sempurna di depan mereka. Santai aja, jati diri lo sendiri. Kalau lo terlalu effort buat nyenengin mereka, malah kelihatan fake. Clara mengelus dada seperti baru dapat pencerahan. Oke, noted. Tapi tetap, gue butuh baju yang cocok. Galena melihat-lihat rak baju sebelum akhirnya mengambil dress warna beige yang simpel tapi elegan. Nah, ini cakep. Nggak lebay, tapi tetap anggun. Yang penting nyaman. Clara memandangi dress itu sebentar sebelum akhirnya menyengir puas. Oke, setuju. Gue beli ini. Galena senyum kecil sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Akhirnya, setelah membayar belanjaannya di kasir, Clara segera keluar dari toko dengan wajah puas. Galena mengira drama keriwehan Clara akhirnya berakhir, tapi nyatanya gadis itu justru menariknya menuju sebuah toko tas. Galena langsung mengernyit heran. Lo mau apa lagi, Cla? Mau beli tas baru biar kamar lo makin senang lihat tas baru lo itu? Tanyanya tak habis pikir. Clara menghela napas. Bukan buat gue, ini buat oleh-oleh kamar. Jawabnya polos. Galena langsung mendelik, kesal dengan ide absurd Clara. Clara, please deh. Lo pikir calon mertua lo itu klien perusahaan? Ini tuh bukan ngasih hampers ke bos, kesannya malah kayak lo nyogok biar diterima jeti mantunya. Clara menatapnya bingung. Terus gue harus bawa apa? Galena berpikir sejenak, lalu tersenyum. Mending lo kasih makanan aja. Kalau mau effort, lo bikin sendiri biar mereka lebih terkesan. Clara merenung sebentar lalu mengangguk cepat. Iya juga ya. Tapi gue bingung mau bikin apa. Galena melipat tangan di dada, lalu menyarankan. Galena tersenyum puas. Gitu dong, lebih meaningful. Tanpa menunggu lama, mereka langsung menuju toko bahan roti untuk membeli semua bahan yang diperlukan. Setelah selesai memilih bahan, Clara menantang belanjaannya dengan semangat, sementara Galena hanya bisa menggeleng pelan.
Clara menoleh ke arah sahabatnya dengan ekspresi penuh harap. Nah, tapi besok lo bantuin gue bikin ya. Galena langsung melirik malas. Clara, lo yang mau ambil hati calon mertua lo, kenapa gue yang repot? Clara merangkul lengan Galena dengan ekspresi memohon. Yaelah, nah, lo kan jago masak, gue takut gagal. Gue nggak mau brownies gue jati batu bata. Galena mendengus. Lo tinggal ikutin resep aja. Masa segampang itu aja takut gagal? Clara nyengir. Gue pernah bikin sih, tapi hasilnya lebih mirip arang gosong. Galena menatapnya tak percaya. Yaudah, suruh bibi lo yang bantuin daripada dapur lo kebakaran. Clara mengerutkan kening. Hah? Bibi? Galena mengangkat bahu santai. Ya iyalah, lo bikin browniesnya pagi-pagi banget, kan? Sementara gue. Galena menyeringai puas. Masih menikmati waktu tidur gue bareng suami gue lah. Clara langsung mendelik. Ih, nggak usah pamer suami, kali. Galena tertawa kecil. Fakta, dong. Clara mendesah lemas. Ya udah deh, gue usaha sendiri. Kalau gagal, gue tinggal beli di toko. Galena menepuk pundaknya. Get. Tapi gue saranin tetap minta bibi lo ngawasin, biar nggak kejadian lagi brownies gosong ala Clara. Clara tertawa kecil. Noted. Demi restu Kimmer, gue bakal maksimal. Setelah itu, mereka berjalan menuju parkiran, siap pulang dengan rencana Clara yaitu misi menaklukkan Kimmer yang menantinya besok di akhir pekan. Setelah belanja tadi, Clara mengantar Galena pulang ke rumahnya, karena Galena memang naik mobil bersama Clara ke mall-nya. Dan kini, mobil Clara berhenti di depan rumah Galena. Galena menghela napas panjang sambil melepas seatbelt-nya. Akhirnya selesai juga drama lo hari ini. Clara mendengus sambil menyandar ke jok. Apaan sih? Ini semua kan demi misi penting. Galena menatapnya malas. Misi menaklukkan sebaik mungkin. Galena menyandarkan lengannya ke jendela mobil sambil menatap Clara malas. Yaudah, semoga sukses. Jangan lupa besok lo harus bangun pagi buat bikin brownies. Clara mengerang frustasi. Aduh, iya lo yakin gak mau bantuin gue? Galena langsung menggelang. Buat sendirilah. Besok pagi-pagi banget lo bangun mau buat brownies cookies. Gue mah mau manja-manja sama suami gue. Ucapnya dengan bangga. Clara langsung memutar mata. Terserah lo deh, dasar bucin. Galena nyengir puas. Biar lo sadar gue gak bakal bangun pagi buat bantuin lo bikin brownies. Clara menghela napas pasrah. Oke. Gue usaha sendiri. Untung ada bibi di rumah, bisa gue paksa jadi asisten. Galena tertawa kecil. Nah, gitu dong. Jangan lupa update hasilnya ya. Gue mau lihat seberapa hancur hasil brownies lo. Clara mendelik. Ih, nyebelin. Pokoknya kalau berhasil, lo harus puji gue. Galena mengangkat bahu. Tergantung hasilnya. Semoga nggak mengecewakan ya, Clay. Ucapnya dengan sedikit candaan. Setelah Galena turun dari mobil, Clara langsung pamit dan menjalankan mobilnya lagi, sedangkan Galena setelah melihat mobil Clara menjauh ia langsung masuk ke pekarangan rumah. Saat tiba di rumah, Galena tidak melihat mobil Dava terparkir di garasi. Itu berarti suaminya belum pulang. Karena merasa enggan masuk ke rumah sendirian, ia memilih duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Sejam berlalu, namun masih belum ada tanda-tanda kepulangan Dava. Merasa bosan, Galena akhirnya bangkit dan berjalan menuju taman belakang, tempat mini garden yang dibuat khusus oleh Dava untuknya. Suaminya tahu betul bahwa ia sangat menyukai buah-buahan segar, jadi mini garden ini menjadi salah satu bentuk perhatian Dava kepadanya. Di dalamnya, berbagai macam buah dan sayuran tumbuh dengan subur. Ada stroberi, berbagai jenis beri, anggur, melon, teri,
serta beberapa sayuran segar. Galena berjalan santai, memetik beberapa buah dan mencicipinya langsung. Stroberi yang manis dan sedikit asam terasa begitu segar di lidahnya. Ia juga mencoba beberapa butir anggur yang ranum sebelum akhirnya melangkah menuju gazebo yang terletak di sudut taman. Gazebo itu terlihat begitu nyaman dengan kasur lantai empuk yang tertata rapi. Awalnya, Galena hanya berniat duduk santai sambil memainkan ponselnya, menunggu kabar dari Dava. Satpam itu mengangguk dan menjelaskan bahwa Galena memang sudah kembali sejak tadi, namun sempat menunggu Dava di teras rumah selama hampir 1 jam sebelum akhirnya masuk. Mendengar itu, Dava menduga bahwa istrinya pasti merasa takut sendirian. Ia segera masuk ke dalam rumah, tetapi suasana di dalam masih terasa sepi. Bahkan, lampu-lampu pun belum dinyalakan. Dava menyalakan lampu ruang tamu, lalu langsung menuju kamar. Saat membuka pintu, kamar itu tetap terasa kosong, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia mengecek kamar mandi, tetapi Galena juga tidak ada di sana. Nah, panggilnya, namun tidak ada jawaban. Dava turun ke dapur, berharap gadis itu ada di sana, tetapi hasilnya nihil. Ia mulai memutari seluruh rumah, mencari di setiap sudut, tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Galena. Bahkan, tas sekolah gadis itu tidak terlihat di dalam kamar mereka. Merasa khawatir, Dava kembali keluar rumah dan menghampiri satpamnya. Galena sempat keluar lagi setelah pulang. Tanyanya. Satpam itu menggelang. Tidak, Tuan. Sejak pulang, Nona Galena tidak keluar lagi. Dava mengangguk dan segera melangkah ke halaman belakang, tempat mini garden yang sering dikunjungi Galena. Ia tahu gadis itu sangat menyukai tempat tersebut, apalagi saat sedang mencari ketenangan. Nah, sayang, panggilnya lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Matanya menyapu taman dengan cermat, hingga akhirnya ia melihat sesosok tubuh mungil terbaring di gazebo. Dengan cepat, Dava melangkah mendekat. Hatinya sempat mencelos khawatir kalau terjadi sesuatu. Sayang, panggilnya pelan, lalu berjongkok di samping Galena dan mengeceknya. Begitu melihat istrinya hanya tertidur, Dava menghela napas lega. Gadis itu bahkan masih mengenakan seragam sekolahnya, dan tasnya tergeletak di sampingnya, menandakan bahwa ia belum sempat masuk ke dalam rumah sejak pulang. Dava terkekeh pelan sebelum dengan hati-hati mengangkat Galena dalam gendongannya. Ia membawa gadis itu masuk ke dalam rumah, membawanya ke kamar mereka, lalu membaringkannya dengan lembut di atas kasur. Melihat Galena masih terlelap dengan wajah polosnya, Dava tersenyum kecil dan menyibakkan beberapa helai kecil. Ia duduk di tepi kasur, lalu tanpa ragu mengecup pipi istrinya berulang kali. "Emi Maha, Kak Dava," gumam Galena dengan suara serak, kepalanya sedikit miring ke samping. Dava terkekeh pelan. Akhirnya bangun juga. Ucapnya lembut, jemarinya menyentuh pipi istrinya, mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Galena masih terlihat bingung. "Aku, ketiduran ya?" "Iya." Di gazebo belakang, masih pakai seragam pula. Dava menatap. Galena mengerutkan keningnya, lalu menyadari perutnya memang terasa kosong. "Iya, sih," jawabnya pelan. Dava tersenyum puas. "Kalau gitu, kita makan dulu." Galena mengangguk, mencoba bangun, tapi tubuhnya masih terasa lelah. Saat ia hendak turun dari kasur, tiba-tiba Dava bergerak cepat dan langsung mengangkat tubuhnya ke dalam gendongan. "Kakak, aku bisa jalan sendiri?" protes Galena, kaget dengan tindakan suaminya. Dava hanya menghela napas pelan dan menatap istrinya dengan ekspresi tenang. "Aku tahu, tapi aku mau gendong kamu. Lagian kamu masih lemas kan sehabis bangun tidur. Jadi karena aku nggak mau kamu jatuh atau malah tambah lemas aku gendong kamu aja."
Ujarnya sebelum melangkah menuju walk-in closet untuk mengganti baju Galena dan setelahnya keluar kamar, dengan Galena dalam gendongannya seolah itu hal yang biasa. Galena berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. Ia melingkarkan tangannya di leher Dava, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Aku jadi kayak anak kecil gini. Gumamnya pelan. Dava tertawa kecil. Buat aku, kamu tetap kecil kok. Jawabnya santai. Lagi pula, aku suka gendong kamu begini. Galena semakin merah. Ia bisa merasakan dada Dava yang bidang dan hangat, membuatnya semakin tenggelam dalam pelukan suaminya. Begitu sampai di dapur, Dava menurunkan Galena ke kursi dengan lembut. Tunggu di sini, aku siapin makan dulu. Galena mengangguk, membiarkan Dava menyiapkan makanan. Tak butuh waktu lama, pria itu sudah meletakkan beberapa hidangan di meja. Ini hasil masakan Bibi. Aku tadi mampir ke mansion dulu, kata Dava sambil menuangkan sup ke dalam mangkuk. Ayo makan. Galena mengambil sendoknya dan mulai menyantap makanannya. Suapan pertama langsung membuatnya menggumam puas. Enak, ucapnya sambil tersenyum. Dava tersenyum senang melihat Galena lahap makan. Makan yang banyak, biar nggak sakit. Galena menatapnya sekilas, lalu melanjutkan makannya. Tapi tak lama kemudian, Dava menyendokkan satu suapan ke arah Galena. Buka mulut. Perintahnya santai. Galena menatap sendok itu sebentar, lalu menatap Dava dengan ragu. Aku bisa makan sendiri. Tapi aku mau nyuapin. Balas Dava dengan tenang, tetap menunggu gadis itu membuka mulutnya. Galena akhirnya menyerah dan menurut, membiarkan Dava menyuapinya. Ia mengunyah pelan, sementara Dava menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Nah, gitu dong. Manis. Gumam Dava sambil tersenyum lembut. Galena hanya bisa menunduk, wajahnya semakin panas. Makan malam itu pun diisi dengan momen-momen manis di antara mereka, dengan Dava sesekali menyuapi Galena dan menggoda istrinya yang